14 pedoman hidup manusia. 1. Musuh terutama manusia adalah dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri itulah yang lebih baik. Orang yang bisa menaklukkan diri sendiri barulah bisa menaklukkan orang lain. Menaklukkan diri sendiri dalam hal ini adalah menghindari diri agar tidak terkontaminasi atau terkotori oleh perbuatan yang tercela. Setiap kali ingin mengawali pikiran, ucapan, maupun tindakan badan jasmani, hendaknya telah tersensor dengan baik akan apa yang bakal diutarakan atau dikerjakan, agar di akhirnya berdampak positif bagi kedua belah pihak. 2. Kegagalan terutama manusia adalah kesombongan. Di antara umat manusia, orang yang mulia ialah orang yang telah terlatih baik. Orang mulia dalam hal ini adalah orang yang rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, dan senantiasa setiap saat rela berkorban untuk orang lain. 3. Kebodohan terutama manusia adalah sifat menipu. Di segala segi kehidupan, penipuan adalah suatu sifat yang paling tidak disenangi oleh siapapun juga. Di dalam pergaulan, bisnis, hubungan percintaan, ataupun keluarga, tanpa adanya unsur kejujuran, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kehancuran. Di antara semua rasa, rasa kebenaran atau kejujuran adalah yang terbaik. Demikian yang telah dikatakan oleh Sang Buddha. 4. Kesedihan terutama manusia adalah rasa iri hati. Hanya orang yang berpikiran picik dan pesimis akan selalu iri dan cemburu atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Bagi yang telah mengenal hukum karma dengan baik, tidak akan pernah berpikiran sesempit ini. Ingatlah selalu bahwa tiada suatu akibat yang akan timbul ke permukaan tanpa adanya sebab yang nyata. Jadi, kalau ingin lebih baik di masa mendatang, maka inilah saatnya dengan berusaha memperbaikinya setahap demi setahap. 5. Kesalahan terutama manusia adalah mencampakkan dirinya. Tidak satu makhluk pun yang terlahir diberkahi oleh kelebihan. Kalaupun ada, itu pun tidaklah terlepas dari karma yang telah pernah disemai di kehidupan sebelumnya. Ingatlah peribahasa ini, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. 6. Dosa terutama manusia adalah menipu dirinya dan orang lain. Kejujuran adalah di atas segala-galanya. Ini menekankan akan pentingnya arti dari kejujuran di dalam kehidupan ini. Tanpa adanya kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka akan sia-sialah kehidupan ini dijalani. Oleh Sang Buddha juga dikatakan, barang siapa yang memiliki kejujuran,
kebenaran, tanpa kekerasan, pengendalian, penguasa batin. Orang arif yang telah meninggalkan noda batinnya, itulah yang disebut sesepuh. Jujur dalam segala hal adalah awal dari kesuksesan di dalam setiap tindak tanduk kita. 7. Kehancuran terbesar manusia adalah rasa keputusasaan. Dari bayi, sebenarnya kita telah diajari untuk hidup penuh dengan semangat dan ketegaran, sehingga akhirnya bisa dinikmati manfaatnya sampai saat ini. Diawali dari merangkak, kita dilatih untuk berjalan, dan proses ini dilalui setahap demi setahap, hingga akhirnya berhasil seperti yang diharapkan. Jika kita bisa merenungkan proses yang telah dilalui semasa masih bayi hingga dewasa, maka yang namanya keputusasaan tidak akan mencekam kehidupan kita lagi. Siapa sih yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan ini? Selagi kita tegar dan bersemangat, maka kegagalan bisa dijadikan motivasi untuk meraih keberhasilan. Oleh karena itu, mengapa pula harus berputus asa? 8. Hutang terbesar manusia adalah hutang budi. Satu hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia tahu membalas budi. Hanya orang-orang berjiwa besarlah yang tahu membalas budi kebijaksanaan yang telah diterima. Hutang budi dibawa mati. Itulah peribahasa yang sering kita dengar dari orang tua kita. 9. Kekurangan terbesar manusia adalah sifat berkeluh kesah. Ciri utama pemalas adalah banyak menuntut, tidak bekerja, dan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 10. Harta terutama manusia adalah kesehatan. Tiada satupun makhluk yang berkenan disakiti, dan tiada satupun yang pasrah menderita sakit. Tiada kecintaan lain yang melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. 11. Hadiah terutama manusia adalah lapang dada dan mau memaafkan. Memaafkan atas penderitaan yang ditimbulkan oleh orang lain terhadap diri kita merupakan salah satu dana yang telah dilakukan. Disinilah kita hendaknya senantiasa mengembangkan serta memancarkan getaran cinta kasih, baik terhadap musuh maupun orang yang dikasihi. 12. Ketentraman dan kedamaian terutama manusia adalah suka berdana dan beramal. Salah satu sifat luhur dan mulia yang paling gampang diperbuat untuk melepaskan kemelekatan dan keserakahan, yaitu melalui dana dan amal yang diberikan kepada yang membutuhkan secara benar, tanpa adanya unsur paksaan, pamrih, maupun ikut-ikutan. Tanpa belajar mau memberi, maka belenggu penderitaan senantiasa membelenggu diri kita.
maka yang namanya ketentraman dan kedamaian akan sukar dirasakan. 13. Sifat manusia yang terkasih ini adalah rasa rendah diri. Bukanlah karena kelahiran seorang menjadi mulia, karena perbuatanlah seorang menjadi jahat. Karena perbuatan pula seorang menjadi mulia. Terhormat dan terhinanya seseorang bukanlah karena faktor keturunan, tapi yang diperbuat itulah yang sangat menentukan status, apakah seorang itu terhina atau terhormat. Mengapa pula harus rendah diri? Apakah senantiasa melakukan perbuatan tercela? 14. Sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Di dalam segala hal, hendaknya pantang menyerah. Hari ini mungkin saja tidak berhasil, maka keesokan harinya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Semoga dengan mempraktekkan 14 pedoman hidup ini, jalur kehidupan yang dijalani tidak tersesat lagi. Hidup bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta senantiasa menghindari segala manifestasi kekerasan di dalam menangani semua permasalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.